Sayyidina Ali bin Abi Thalib gugur sebagai syahid pada waktu subuh tanggal 7 bulan Ramadan akibat tebasan pedang salah seorang anggota sekte Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Uniknya, sang pembunuh ini melakukan aksinya sambil berkata, "Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milikmu wahai Ali dan bukan milik para sahabatmu." Tidak berhenti sampai di situ, saat melakukan aksi bejatnya ini, Ibnu Muljam juga tidak berhenti, mulutnya mengulang-ulang ayat 207 surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Tatkala Khalifah Ali bin Abi Thalib akhirnya gugur, Ibnu Muljam pun dieksekusi mati dengan cara dikisyas. Proses kisyasnya pun bisa membuat kita tercengang, karena saat tubuhnya telah diikat untuk dipenggal kepalanya, ia masih sempat berpesan kepada Algojo yang mendapat tugas melakukan eksekusi, "Jangan penggal kepalaku sekaligus, tapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah keyakinan Ibnu Muljam yang berpendapat bahwa membunuh Ali bin Abi Thalib yang notabene salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, menantu, suami Sayyidah Fatimah, dan saudara sepupu Rasulullah dan ayah dari Hasan dan Husain, dua pemimpin pemuda ahli surga, sebagai tindakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi yang dilakukan oleh Ibnu Muljam ini adalah realitas pahit yang kita lihat pada kehidupan umat Islam sekarang, di mana di antara para pemuda kita terdapat kelompok yang giat melakukan provokasi untuk membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa. Kelompok ini menggunakan intimidasi dan aksi kekerasan sebagai strategi perjuangan mereka. Merekalah yang pada raut wajahnya memancarkan hidayah, dan mereka juga senantiasa membaca Al-Quran di waktu siang dan malam. Namun, sesungguhnya mereka adalah kelompok yang merugi, sebab karakteristik mereka tepat sebagaimana sinyalemen yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadits. Akan ada sekelompok manusia dari timur yang membaca Al-Quran tanpa melampaui tulang selangka mereka. Mereka telah keluar dari agama laksana, keluarnya anak panah dari busurnya. Kebodohan mengakibatkan mereka merasa berjuang membela kepentingan agama Islam, padahal hakikatnya mereka sedang memerangi Islam dan kaum muslimin. Ibnu Muljam sejatinya adalah figur lelaki yang syalih, zahid, dan bertakwa. Bukan lelaki bengal yang buta sama sekali terhadap ilmu agama. Di wajahnya terlihat dengan nyata jejak sujud. Ia juga hafal Al-Quran dan sekaligus sebagai guru yang berusaha mendorong orang lain untuk menghafalkannya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menugaskannya ke Mesir demi mengabulkan permohonan Amr bin Ash yang memohon kepada beliau untuk mengirim ke Mesir figur yang hafal Al-Quran untuk mengajarkannya kepada penduduk Mesir. Tatkala Amr bin Ash meminta, "Wahai Amirul Mukminin, kirimkanlah kepadaku lelaki yang hafal Al-Quran untuk mengajari penduduk Mesir," Sayyidina Umar menjawab, "Saya mengirimkan untukmu seorang lelaki bernama Abdurrahman bin Muljam, salah seorang ahli Al-Quran yang aku prioritaskan untukmu daripada untuk diriku sendiri. Jika ia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin dan muliakanlah ia." Meskipun Ibnu Muljam hafal Al-Quran, bertakwa, dan rajin beribadah, namun semua itu tidak bermanfaat baginya. Ia mati dalam kondisi su'ul khatimah, tidak membawa iman dan Islam akibat kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya dan berafiliasi dengan sekte Khawarij yang telah meracuni para pemuda muslim sehingga melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam, namun justru mengklaim semua itu dalam rangka membela ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Bercermin dari figur Ibnu Muljam, tentu kita tidak perlu merasa aneh jika sekarang muncul kelompok-kelompok ekstrim
yang mudah memvonis kafir terhadap sesama muslim, yang berbeda pandangan melakukan tindakan yang sama, persis dilakukan oleh Ibnu Muljam. Mereka mengklaim berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun faktanya justru menebar ketakutan kepada umat Islam dan menciptakan konflik internal berdarah-darah yang membuat mustahil membangun persatuan sesama kaum muslimin. Ibnu Muljam, yang nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, lahir di Yaman pada masa-masa awal perkembangan Islam. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seorang yang cerdas, fasih berbicara, dan memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Ibnu Muljam tumbuh di tengah masyarakat yang masih memeluk berbagai kepercayaan sebelum datangnya Islam. Ketika Islam mulai menyebar ke wilayahnya, Ibnu Muljam menjadi salah satu yang tertarik dengan ajaran baru ini dan memeluk agama Islam. Ibnu Muljam dikenal sebagai pemuda yang rajin beribadah. Ketekunan dan kefasihannya membuat ia dihormati sebagai seorang ahli Al-Quran dan ulama di zamannya. Ia belajar di bawah bimbingan sahabat-sahabat Nabi dan mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berilmu. Ibnu Muljam kemudian bergabung dengan pasukan muslimin dalam berbagai pertempuran, menunjukkan dedikasinya untuk agama dan komunitasnya. Ibnu Muljam adalah tokoh sejarah yang dikenal sebagai pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, serta khalifah keempat dalam sejarah Islam. Peristiwa yang paling terkenal yang melibatkan Ibnu Muljam adalah pembunuhan Ali bin Abi Thalib pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah. Latar belakang peristiwa: Khawarij. Ibnu Muljam adalah bagian dari kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa tahkim arbitrase dalam perang antara Ali dan Muawiyah. Khawarij menganggap bahwa baik Ali maupun Muawiyah telah menyimpang dari ajaran Islam. Ibnu Muljam al-Muradi adalah seorang pria yang dikenal dengan ketekunan dalam beribadah dan hafalan Al-Qur'annya yang luar biasa. Sejak muda, ia telah menjadi sosok yang dihormati karena kecerdasannya dan dedikasinya kepada agama. Namun, takdir membawanya ke dalam sebuah perjalanan yang kelam ketika ia terjerumus dalam pusaran konflik yang meretakkan persatuan umat Islam bersama dengan kelompok yang dikenal sebagai Khawarij. Semua bermula dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, Perang Siffin, sebuah pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat perang berada di puncaknya, Muawiyah dan para pendukungnya mengangkat lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda meminta arbitrase. Ali, meskipun diperingatkan oleh sebagian pendukungnya, menerima tawaran arbitrase ini demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Namun, keputusan Ali untuk menerima arbitrase itu memicu kemarahan dalam barisannya sendiri. Kelompok yang kemudian dikenal sebagai Khawarij merasa bahwa menerima arbitrase manusia dalam urusan yang seharusnya hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kesalahan besar. Bagi Khawarij, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi semboyan utama mereka. Ibnu Muljam adalah salah satu dari mereka yang meninggalkan Ali, kecewa dengan keputusan arbitrase yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Khawarij adalah kelompok yang keras dalam memegang prinsip-prinsip mereka. Mereka percaya bahwa Ali, Muawiyah, dan siapa saja yang menerima arbitrase telah keluar dari Islam. Di dalam pertemuan-pertemuan rahasia, mereka membahas keinginan untuk mengembalikan kemurnian agama, meskipun itu berarti dengan cara yang ekstrem. Ibnu Muljam, yang semula dikenal sebagai seorang ulama yang tenang dan berilmu, mulai terpengaruh oleh pemikiran radikal Khawarij. Di antara mereka, timbul sebuah ide untuk mengakhiri hidup tiga pemimpin yang dianggap sebagai sumber masalah: Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash. Mereka beranggapan bahwa dengan membunuh ketiga tokoh ini,
mereka akan menyelamatkan umat Islam dari kekacauan. Ibnu Muljam bersama dengan dua rekannya bersumpah untuk melaksanakan tugas ini. Pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Pada 19 Ramadan, Ibnu Muljam menyerang Ali saat beliau sedang dalam perjalanan menuju masjid untuk sholat subuh di Kufah. Ia menggunakan pedang beracun untuk melukai Ali yang akhirnya meninggal akibat luka-lukanya 2 hari kemudian. Ibnu Muljam al-Muradi adalah seorang pria yang tumbuh di Yaman dengan reputasi sebagai seorang ahli Al-Quran dan pemuda yang saleh. Sejak muda, ia dikenal karena ketekunannya dalam beribadah dan ilmunya yang mendalam tentang agama. Namun, perjalanan hidupnya berubah drastis ketika ia terlibat dengan kelompok Khawarij yang memandang dunia dengan pandangan hitam putih dan menganggap siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka sebagai musuh. Pada masa itu, dunia Islam tengah dilanda konflik besar setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perang saudara. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, diangkat menjadi khalifah keempat. Namun kepemimpinannya dihadapkan pada tantangan besar dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang menuntut balas atas kematian Utsman. Perang Siffin menjadi puncak dari ketegangan ini, di mana kedua belah pihak bertempur sengit hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan arbitrase guna menghentikan pertumpahan darah. Keputusan arbitrase ini membuat sebagian pendukung Ali kecewa, terutama mereka yang merasa bahwa keputusan seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini kemudian memisahkan diri dan membentuk faksi tersendiri yang dikenal sebagai Khawarij. Khawarij menilai bahwa baik Ali maupun Muawiyah telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni, dan bagi mereka tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Muljam, yang awalnya adalah seorang pendukung Ali, mulai terpengaruh oleh ideologi radikal Khawarij. Ia melihat Ali sebagai sosok yang telah berkhianat terhadap prinsip-prinsip agama, dan semakin lama kebencian itu tumbuh dalam hatinya. Khawarij yang merasa bahwa dunia perlu dibersihkan dari para pemimpin yang mereka anggap sesat, merencanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh utama, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Ash. Ibnu Muljam mengemban tugas untuk membunuh Ali, sebuah misi yang ia terima dengan keyakinan bahwa ia melakukan perbuatan yang benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan menuju Kufah, kota tempat Ali tinggal, Ibnu Muljam bertemu dengan Qutam, seorang wanita cantik yang juga memiliki dendam terhadap Ali. Qutam mengajukan syarat berat untuk menikah dengannya. Ibnu Muljam harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Syarat ini semakin memperkuat niat Ibnu Muljam yang telah bertekad untuk melaksanakan misinya. Pada pagi buta tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah, kota Kufah masih sunyi. Ali bin Abi Thalib bangun seperti biasa dan beranjak menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Di gerbang masjid, Ibnu Muljam sudah menunggu dengan pedang beracun di tangannya. Ia mengintai, menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangannya. Saat Ali melewati gerbang, Ibnu Muljam bergerak cepat, mengayunkan pedangnya dan mengenai kepala Ali. Darah pun mengalir dan Ali roboh, terluka parah. Ali segera dibawa pulang, namun luka itu sangat serius. Selama 2 hari, Ali berjuang melawan racun yang telah menyebar dalam tubuhnya, sementara penduduk Kufah dilanda kesedihan yang mendalam. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Ramadan, Ali bin Abi Thalib menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan umat Islam dalam duka yang mendalam. Motif: Ibnu Muljam merasa bahwa membunuh Ali adalah tindakan yang sah karena keyakinannya bahwa Ali telah melanggar prinsip-prinsip agama. Ia melakukan aksinya bersama 2 orang lainnya yang juga berencana membunuh Muawiyah dan Amr bin Ash pada hari yang sama, meskipun mereka gagal. Ibnu Muljam adalah sosok yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keagamaan. Ia belajar dari para sahabat Nabi
menjadikannya seorang ulama yang dihormati oleh banyak orang. Namun, di balik wajah tenangnya sebagai ahli agama, tersembunyi bibit kebencian yang perlahan tumbuh menjadi api yang membara. Kisah ini bermula ketika Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, harus berhadapan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam Perang Siffin. Perang ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi pertarungan ideologi dan kekuasaan yang memecah belah umat Islam. Pada puncak pertempuran, Muawiyah mengangkat lembaran Al-Quran sebagai simbol ajakan untuk berdamai melalui arbitrase. Ali, meskipun ragu, menerima ajakan ini demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Keputusan Ali untuk menerima arbitrase inilah yang menjadi titik awal perpecahan. Kelompok Khawarij yang awalnya mendukung Ali merasa bahwa Ali telah melakukan kesalahan fatal. Mereka percaya bahwa tidak ada manusia yang berhak memutuskan hukum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa menerima arbitrase adalah dosa besar. Bagi Khawarij, Ali bukan lagi pemimpin yang sah, melainkan seseorang yang telah mengkhianati prinsip-prinsip Islam. Ibnu Muljam, yang awalnya hanyalah seorang ulama yang mendukung Ali, mulai terpengaruh oleh ideologi radikal Khawarij. Ia merasa bahwa Ali telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima keputusan manusia dalam urusan agama. Keyakinan ini semakin kuat seiring waktu, hingga akhirnya kebencian kepada Ali tumbuh menjadi sebuah keyakinan bahwa membunuh Ali adalah satu-satunya cara untuk menegakkan kebenaran. Khawarij yang merasa bahwa dunia Islam telah menyimpang jauh dari ajaran yang murni, merencanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh besar, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Ash. Ibnu Muljam mengajukan diri untuk membunuh Ali, tugas yang ia terima dengan penuh keyakinan. Baginya, membunuh Ali bukanlah kejahatan, melainkan sebuah kewajiban demi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dalam perjalanannya menuju Kufah, Ibnu Muljam bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Qutam. Qutam bukanlah wanita biasa. Ia adalah anak dari seorang pejuang Khawarij yang tewas di tangan pasukan Ali. Kebenciannya terhadap Ali begitu besar, dan ia melihat kesempatan balas dendam melalui Ibnu Muljam. Ketika Ibnu Muljam mengungkapkan niatnya untuk membunuh Ali, Qutam mengajukan syarat jika ia ingin menikahinya. Ali harus mati di tangannya. Syarat ini alih-alih menjadi beban, justru menjadi pemicu semangat bagi Ibnu Muljam. Ia kini memiliki 2 alasan kuat, ideologi dan cinta, yang mendorongnya untuk melaksanakan rencananya. Ibnu Muljam bersumpah di hadapan Qutam dan para pengikut Khawarij lainnya bahwa ia akan menuntaskan misinya apapun yang terjadi. Dalam tahanan, Ibnu Muljam tetap pada pendiriannya. Ia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sebaliknya, ia merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Ketika dihadapkan pada eksekusi mati, Ibnu Muljam menganggap dirinya sebagai seorang syahid yang telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi dunia, ia tidak lebih dari seorang pembunuh yang terperangkap dalam keyakinannya yang salah. Kisah ini menjadi salah satu lembaran kelam dalam sejarah Islam, mengingatkan kita bahwa ketika kebencian dan fanatisme bersatu, ia bisa mengubah seorang ulama yang berilmu menjadi pembunuh berdarah dingin, penangkapan, dan eksekusi. Setelah melakukan pembunuhan, Ibnu Muljam ditangkap dan dihukum mati sebagai balasan atas tindakannya. Setelah pedang beracunnya melukai Ali bin Abi Thalib di subuh yang sunyi itu, Ibnu Muljam langsung disergap oleh para pengawal yang terkejut dan marah. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Ali yang terluka parah segera dibawa pulang, sedangkan Ibnu Muljam dibelenggu dan dilemparkan ke dalam penjara dengan pengawalan ketat. Ia menunggu nasibnya di balik jeruji besi, sementara
penduduk Kufah diliputi duka dan kemarahan yang membara. Di dalam penjara, Ibnu Muljam tetap teguh pada keyakinannya. Wajahnya tak pernah menunjukkan sedikit pun tanda-tanda menyesal atas perbuatannya. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, seolah-olah ia adalah seorang pahlawan yang telah melakukan tugas suci. Saat para penjaga mencemoohnya atau mencercanya, Ibnu Muljam hanya tersenyum dingin, meyakini bahwa ia telah menunaikan tugas yang dianggapnya benar. Ketika Ali akhirnya wafat setelah 2 hari berjuang melawan luka parah yang dideritanya, suasana di Kufah berubah menjadi kelam. Tangis dan amarah membanjiri kota itu. Umat muslim berduka dan mereka menuntut keadilan atas kematian pemimpin mereka. Di balik jeruji besi, Ibnu Muljam mendengar kabar itu tanpa ekspresi. Baginya, wafatnya Ali adalah puncak dari misinya, sesuatu yang telah lama ia nantikan dan rencanakan. Pengadilan terhadap Ibnu Muljam diadakan dengan cepat dan keputusannya sudah jelas, hukuman mati. Di hadapan para hakim, Ibnu Muljam tetap pada pendiriannya. Ia mengakui perbuatannya tanpa ragu dan menjelaskan motifnya dengan lantang. Baginya, Ali adalah musuh yang telah menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tindakannya adalah bentuk ketaatan pada perintah yang ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Ketika ditanya apakah ia menyesal, Ibnu Muljam menatap tajam ke arah para hakim dan dengan tenang menjawab, tidak ada penyesalan dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban itu membuat semua yang hadir merinding, bukan karena keberaniannya, tetapi karena keteguhan yang membutakan akal sehat. Tidak ada penyesalan, hanya keyakinan yang keliru dan mematikan. Hari eksekusi pun tiba. Ibnu Muljam dibawa keluar dari penjara dengan tangan terikat, disaksikan oleh masyarakat yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Ia dihadapkan pada tiang eksekusi di tengah lapangan yang dipenuhi orang-orang yang haus akan keadilan atas kematian Ali bin Abi Thalib. Mata-mata memandangnya dengan cemooh dan umpatan. Namun, Ibnu Muljam tetap tenang, seolah-olah ia tidak mendengar apapun. Sesaat sebelum eksekusi dimulai, Ibnu Muljam sempat diminta untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan." Tidak ada permohonan maaf, tidak ada rasa takut, hanya keyakinan buta yang menutup semua pintu bagi penyesalan. Ketika eksekusi berlangsung, suasana menjadi sunyi. Jeritan Ibnu Muljam terdengar, namun segera hilang ditelan suara orang banyak yang melampiaskan emosi mereka. Tubuhnya terkulai tak bernyawa, namun bagi banyak orang, kematiannya tidak cukup untuk menghapus luka dan kehilangan yang dirasakan akibat tindakannya. Kematian Ibnu Muljam tidak menutup kisahnya. Ia meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah sebagai pembunuh Ali bin Abi Thalib dan sebagai simbol bagaimana keyakinan yang salah dapat membawa seseorang ke dalam kegelapan. Hingga hari ini, namanya dikenang bukan sebagai seorang ulama, tetapi sebagai sosok yang terjerumus dalam kebencian dan kesesatan. Kisah Ibnu Muljam menjadi pengingat betapa bahaya fanatisme yang membutakan hati dan pikiran, dan bagaimana kebencian dapat menghancurkan bahkan orang-orang yang dulunya dipandang mulia. Ibnu Muljam diingat sebagai salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Islam karena tindakannya yang berdampak besar pada umat Islam pada masa itu. Kisah Ibnu Muljam adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah Islam, sebuah peringatan yang menggema hingga kini tentang bahaya fanatisme, kebencian, dan kesesatan dalam keyakinan. Dari seorang yang dikenal sebagai ahli Al-Quran dan ulama yang dihormati, Ibnu Muljam berubah menjadi pembunuh berdarah dingin karena terjerat dalam ideologi yang salah. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu,
ia adalah pelajaran yang sangat relevan bagi kaum muslim di segala zaman. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat diambil dari kisah Ibnu Muljam adalah betapa berbahayanya fanatisme yang tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Ibnu Muljam adalah seorang yang berilmu, tetapi ilmu tanpa kebijaksanaan dan hati yang jernih dapat menjadi pedang bermata dua. Ia menunjukkan bahwa seseorang bisa saja merasa benar dalam pandangannya, namun tanpa dasar pemahaman yang lurus, ia bisa tersesat jauh. Keyakinannya yang ekstrem membuatnya buta terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih yang diajarkan oleh Islam. Perpecahan yang melanda umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib adalah pelajaran penting tentang bagaimana perselisihan yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak persatuan umat. Ibnu Muljam dan kelompok Khawarij adalah contoh nyata dari sekelompok orang yang, meskipun berniat menegakkan agama, justru memperparah perpecahan dengan cara-cara yang keras dan destruktif. Hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan, menahan diri dari sikap ekstrem, dan mencari jalan tengah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ibnu Muljam membiarkan kebencian dan dendam menguasai hatinya, hingga ia kehilangan kemampuannya untuk melihat kebenaran dengan jernih. Ini adalah peringatan bagi kaum muslim untuk senantiasa menjaga hati dari kebencian, iri, dan prasangka buruk. Islam mengajarkan pemaafan, kasih sayang, dan saling menghargai, bahkan terhadap mereka yang berbeda pandangan. Sikap hati-hati dalam menilai orang lain dan tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Sejarah adalah cermin yang memantulkan masa lalu, memberi kita pelajaran agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Kisah Ibnu Muljam mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa muncul dari niat yang awalnya baik, tetapi salah arah. Kita belajar bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan, dan bahwa setiap tindakan harus didasari oleh pemahaman yang benar terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kaum muslim diajak untuk selalu mencari kebenaran dengan ilmu yang benar, tidak hanya sekadar mengikuti hawa nafsu atau dorongan emosi. Kebenaran dalam Islam tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi dari niat, proses, dan dampaknya. Setiap muslim harus memperkuat ilmunya dengan belajar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, mendiskusikan perbedaan dengan bijak, dan menjauhi sikap merasa paling benar sendiri. Kisah Ibnu Muljam adalah peringatan bagi setiap muslim untuk selalu introspeksi diri, menjaga niat tetap bersih, dan menghindari sikap ekstrem. Islam mengajarkan keseimbangan, kelembutan, dan rasa cinta kepada sesama sebagai cerminan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita belajar untuk menjadi muslim yang bijak, tidak mudah terprovokasi, dan selalu menempatkan kebenaran di atas segalanya.